Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Rupiah dimanapun kalian berada, apa kabarnya nih pada siang hari ini? Kita jumpa lagi ya sambil menemani istirahat siangmu. Bisa sambil rebahan, sambil dengerin kita ya. Nah, untuk kesempatan pada siang hari ini kita akan membahas mengenai yang sudah viral kemarin. Sempat viral, wah ini Purwokerto berguncang nih kemarin di awal Maret nih. Jadi nanti kita akan membahas mengenai, sebelumnya saya ini dulu, perkenalkan dulu nih. Saya ditemani oleh pejuang Kris, wes. Namanya panjang, berat namanya. Namanya I Gusti Agung ya, benar ya? Betul, I Gusti Agung Bagus. Wow, apa kabar Mas Bagus? Sehat Mbak Indah. Alhamdulillah. Coba boleh perkenalkan dulu Mas Bagus. Ya, jadi terima kasih Mbak Indah udah diundang ke sini. Jadi saya biasa dipanggil tuh sebenarnya I Gusti Bagus, Mbak. Oh gitu. Agungnya Ya, suka hilang. Suka hilang karena memang panjang. Jadi Gusti Bagus tapi akrabnya Bagus. Oh gitu. Sebenarnya dulu sebelum jadi pejuang Kris, pejuang cinta sih, Mbak. Wush. Cuman Gila ya. karena tahun ini dapat tugas kan, Mbak, 12 juta merchant Kris, nah berubahlah Harus saya haluan. jadi pejuang Jadi Kris. pejuang Kris. Nah, Mas Bagus ini udah ada clue-nya nih ya, pejuang Kris. Berarti yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu mengenai Kris. Nah, jadi buat teman-teman nih yang dari kemarin nih udah banyak nih Sobat Rupiah yang DM ataupun ke komen Mas Bagus. Banyak nih yang mau tahu apa sih itu Kris karena setelah viralnya video kita kemarin Mas Bagus. Si ibu Iya, yang si satu itu ya. Agen, agen Kris ya. Tiba-tiba viral banget. Benar. Itu sudah di repost hampir 700 kali repost, Wow. sudah di view-nya juga udah mencapai 20.000 ya video kita kemarin luar biasa ini. sih, Mama. Oh, jadi ini sempat mencuri perhatian warga Banyumas nih Mas Bagus nih. Jadi, ini yang udah tergabung di IG live kita juga udah ada 14 orang nih Mas Bagus. Jadi nanti buat teman-teman Sobat Rupiah yang mau bertanya apapun tentang Kris, mau bertanya langsung sama Mas Bagus, boleh. Chat aja, tinggalkan pertanyaannya di kolom chat, nanti akan dijawab langsung oleh Mas Bagus ya. Iya. Jadi ini saya mewakili Sobat Rupiah dulu nih Boleh, Mas Mbak. Bagus. Silakan. Kris itu sebenarnya apa sih Mas Bagus? Jadi Kris itu sebenarnya mungkin teman-teman udah sering lihat ya, familiar tuh kalau misalnya kita ke belanja atau misalnya nongkrong-nongkrong di kafe kan ada tuh yang kayak QR code, yang kayak barcode. Nah, jadi Kris itu sebenarnya adalah sebuah penyatuan dari Penyatuan. QR code tadi yang banyak kan yang keluarin banyak tuh tadinya ada dari PJSP gitu ya kita sebutnya kita ya. nyebutnya PJSP tuh banyak yang ngeluarin dari bank, dari dompet digital. Nah, Kris itu menyatukan itu semua. Oh, jadi yang kotak kecil titik-titik semua. hitam itu dulu tuh bukannya buat itu ya Mas. Kalau kita scan itu bisa keluar lokasi atau apa gitu kan. Dulu tuh sebelum jadi alat pembayaran, biasanya mudahnya gitu. Kalau mau tahu nih tentang dokumen ini scan aja. Iya kan, kita dirujuk ke alamat mana gitu betul. ya. Nah, sekarang ternyata berkembangnya zaman, Kris itu bisa sebagai alat pembayaran, Mbak. Oh, jadi di QR-nya itu udah bisa buat alat pembayaran gitu ya. Betul. Cuman waktu pertama kali keluar, saking banyaknya QR yang keluar tadi, jadi terbagi-bagi nih, Mbak. Oh. Jadi si dompet A cuman bisa nge-scan dompet A, banknya B cuma bisa nge-scan dompet B. Nah, kita di Bank Indonesia ngeluarin lah namanya Kris. Oh. QR-nya jadi satu semua, apapun aplikasinya, apapun banknya bisa di-scan. Nah, jadi poin yang disampaikan Mas Bagus ini, Kris ini tuh bukan aplikasinya Bank Bukan. Indonesia ya Mas Bagus ya. Bukan. Jadi bukan kayak kita tuh dengan adanya Kris bisa nyaingin GoPay, OVO gitu, enggak kan? Tapi justru kita yang menstandarkan Ya. QR yang ada itu ya. Distandarisasi jadi satu. Jadi buat apa sih Mas distandarisasi itu QR yang udah ada? Jadi kan gini Mbak, semakin makin kesini nih Mbak ya, teknologi digital semakin berkembang. Terus kemudian semenjak ada pandemi, semua orang apa-apa digital gitu kan. Nah, ternyata di zaman yang serba digital ini, alat pembayaran itu juga menjadi semua serba digital. Nah, tujuannya kita menyatukan Kris itu atau melakukan standarisasi ini supaya kita nih sebagai bank sentral regulator kita lebih mudah untuk mengontrol sebenarnya Mbak.
kita bisa lebih memonitoring sebenarnya nih kegiatan transaksi perbankan yang dilakukan masyarakat itu seperti apa sih gitu. Nah, cuman di sini nih mengontrol nih bukan kita nanti gimana-gimana dalam artian negatif ya Mbak ya. Iya, iya. Tapi supaya masyarakat itu lebih aman. Lebih aman, benar. Gitu. Terus uangnya masuk lebih cepat gitu. Terus lebih mudah pendataannya. Oh iya, benar-benar. Seperti itu sih Mbak. Terus kalau QR-nya sendiri Mas Bagus yang mengeluarkan itu siapa sih Mas Bagus? Yang mengeluarkan itu sebenarnya dari PJSP. PJSP. Jadi, atau boleh dijelaskan PJSP itu apa, singkatan apa nih? Iya, kita belum jelasin Mbak. Sampai lupa nanti gitu. Jadi teman-teman di sini nih, PJSP itu sebenarnya singkatan, Mbak, penyelenggara jasa sistem pembayaran. Singkatannya PJSP, penyelenggara jasa sistem pembayaran. Nah, mereka ini ada yang terdiri dari perbankan dan non-bank. Oh, ada non-banknya juga ada ya? Ada non-banknya juga. Nah, kalau perbankan mungkin teman-teman udah sering lah ya, sering digunakan lah dari Mandiri, BCA, terus apalagi Permata, pokoknya bank-bank besar di Indonesia kayaknya semua sudah mengeluarkan QR itu. Nah, sekarang yang tinggal dari non-bank nih. Non-bank itu teman-teman dompet digital lah, istilah ngetopnya di anak muda lah gitu. Kalau dari GoPay, terus Dana, Shopee, Link Aja, nah itu mereka tuh non-bank. Yang non-bank ya. Iya. Tapi kalaupun misalkan ada PJSP Bank mau bertransaksi pakai non-bank, bisa nggak Mas Bagus? Bisa ya, tetap ya, karena udah ada kris ini jadi bisa terbaca oleh QR apapun ya. Gitu. Jadi misalnya nih Mbak Indah punya usaha gitu ya. Jualan apa nih Mbak? Kue gitu ya. Kue. Ngeluarinnya krisnya itu dari Bank Mandiri misalnya. Nah, terus saya mau bayar pakai GoPay. Langsung aja Mbak. Langsung scan, terbaca ya. Langsung terbaca, uangnya langsung masuk di Mbak Indah. Oke, berarti kalau dulu sebelum ada kris itu bisa nggak Mas Bagus? Nggak bisa. Oh, jadi sebelum ada kris itu kalau saya punya QR-nya Mandiri, Mas Bagus pun bayarnya harus pakai Mandiri dong. Makanya gitu ya. kan sekarang pun masih semenjak ada kris ini itu yang perlu kita edukasi nih Mbak. Gitu. Jadi teman-teman merchant kadang-kadang masih suka bilang, "Pak, kita krisnya cuman keluarnya dari GoPay gitu." Padahal krisnya dari GoPay itu kan udah kris. Padahal ya. Iya, jadi udah bisa di-scan. Padahal untuk semua QR itu udah bisa membaca semua ya. Gitu. Oke, wah ini sudah banyak nih Mas Bagus yang tergabung. Udah 22.000 ya. 22.000. Udah ada yang bertanya belum ya? Tetikusnya mana nih? Oh, tetikusnya nih Mbak, tetikusnya. Saya mau scroll. Oke, ini udah ada Pak Fuad. Halo Pak Fuad. Kalau saya lihat kayaknya di sini masyarakatnya responnya cukup tinggi ya Mbak ya, terhadap kris ini ya. Apalagi pas kemarin itu Mas Bagus sempat viral kan? Video iklan sebenarnya ya, video edukasi. Sempat viral di media sosial sampai ke grup-grup WhatsApp itu. Mas Bagus ini nggak dapat dapat ya? Meskipun saya masih warga baru Purwokerto tapi udah dapat nih ya. Katanya itu, artis ya Mbak ya. Artis itu cukup menyita perhatian masyarakat ya. Jadi emang mungkin kalau di zaman yang sekarang itu untuk kita buat sebuah iklan atau untuk edukasi sosialisasi itu emang harus agak ada yang bisa nyentrik gitu ya. Mencuri perhatian gitu ya Mas, kan baru bukan, dilihat gitu. Bukan agen kita loh Mbak itu kan. Itu sebenarnya kalau dalam iklannya memang disebutkan agen kris ya Mas ya, agen kris, tapi sebenarnya kan agen kris bukan agen kris yang sesungguhnya Mas Bagus. Jadi itu hanya sekedar bintang iklan mungkin ya kalau kita. Biasa. Bintang iklan yang bisa buat menarik perhatian masyarakat. Jadi sehingga masyarakat ini bisa awareness-nya, engagement-nya terhadap kris ini bisa meningkat gitu loh Mas Bagus. Tapi keren juga sih. Iya, jadi si Ibu Bidadari itu. Tapi kita perlu mengucapkan terima kasih juga Mbak. Karena dengan adanya Ibu Martini ya, masyarakat ini jadi kayaknya meningkat, jadi awareness-nya tuh meningkat gitu mengenai kris kan. Jadi banyak yang pengen tahu kan apa itu kris. Terus banyak juga Mas Bagus dari Sobat Rupiah ini banyak yang nanya gimana sih kan dia tuh punya toko nih, toko baju lah sebut ya, kemarin sempat ada yang nanya. Nah dia tuh mau bikin QR-nya di tokonya tuh gimana tuh caranya Mas Bagus? Gampang aja kalau merchant mau buat kris itu
kan biasanya namanya pelaku usaha udah punya rekening ya Mbak ya. Tinggal hubungin aja ke banknya. Tinggal hubungin banknya, minta dibuatkan kris. Nah, pembuatan kris itu gratis Mbak. Gratis jadi Gratis. ya? Gratis dan waktunya maksimal hanya 5 hari kerja. Oh baik, jadi kalau misalkan untuk Sobat Rupiah nih yang mau buat QR payment ya, buat krisnya, itu bisa menghubungi ke banknya masing-masing ataupun PJSP non bank ya. Boleh. Yang ditunjuk. Boleh Nanti itu kayaknya sekarang udah bisa online ya Mas Bagus ya? Ada yang sudah menyediakan layanan ya Mbak, online, tinggal ke websitenya aja mengajukan itu bisa. Cuman memang belum semua Mbak. Belum semua gitu, hanya baru beberapa saja. Oke, tapi kalau rekening bank rata-rata kalau pengusaha sudah punya pasti ya Mas sudah Bagus punya. ya. Iya kan, jadi nggak mungkin dong kita nyimpen uang sekarang di bawah bantal. Benar. Jadi nanti kan bisa menghubungi banknya langsung. Betul. Mungkin nanti akan diproses sama banknya ya. Langsung diproses. Iya, jadi pembayaran juga kayaknya lebih mudah ya Mas Bagus ya kalau pakai kris ya. Benar. Dan kan ini Mbak, gratis loh Mbak. Nah, manfaatnya apa aja nih Mas jadi Bagus? Jadi gini, kalau misalnya kan kita udah mengenal alat pembayaran non tunai yang paling dikenal masyarakat saat ini kan menggunakan kartu Mbak. Kartu, nah, kalau masyarakat menggunakan kartu biasa menggunakan namanya mesin edisi. Nah, mesin edisi ini sebenarnya memang dia praktis Mbak untuk pembayaran. Tapi kan dengan punya mesin edisi dia ada biaya sewa nih Mbak. Iya, ada biaya merchantnya, pembayaran, kemudian ada biaya MDR, potongan itu. Nah, kalau dengan kris nih Mbak, biaya sewa mesin edisi tadi nggak ada. Karena si kris itu tadi dicetak, cuma dicetak aja dan dipajang, taruh gitu ya. Nah, terus kemudian sebenarnya MDR di kris itu ada Mbak. Oh ada. Tetap ada biaya ya? Tetap ada biaya, kita menyebutnya biaya kemudahan. Oh, biaya kemudahan. Karena itu cuma 0,7% Mbak. Oh, 0,7. Kalau kita ibaratin, misalkan saya belanja 10.000, berarti cuma Rp70. Rp70 ya? Dan tapi ada berita baik Mbak. Apa tuh? Tadi biaya MDR yang 0,7 itu lagi dihapuskan. Wah, baik banget itu. Sampai akhir tahun. Mungkin karena ini di masa pandemi. Betul. Ini Mas Bagus. Jadi, itu untuk 0,7%-nya dihapuskan untuk semua merchant atau ada kriteria sendiri? Jadi kriterianya sebenarnya untuk pedagang mikro. Oke. Jadi pedagang-pedagang mikro itu sudah sangat dibantu lah Mbak. Jadi biaya-biaya tersebut dihapuskan. Nah itu supaya juga kan masyarakat punya alternatif lah untuk pembayaran yang lain. Kan benar. Masyarakat pun menggunakan pembayaran kris tadi nggak kena potongan Mbak. Oke, jadi kita free ya kalau kita pakai ya, meskipun cuman belanjanya juga bisa retail kalau ini ya. Betul, Mbak. Benar-benar kalau mendoan cuman 3.000 itu tinggal scan bisa ya. Bisa. Jadi sebenarnya bukan 3.000 Mbak. Kalau 3.000 gampang nih Mbak. Kalau misalnya belanja, tahu-tahu di menu tulisannya 2.500 105 gimana? Oh iya benar. Nah, berarti udah gak ada kembalian permen? Gimana? Nggak boleh. Kan nggak boleh ada kembalian permen. Nggak mungkin ya. Kalau pakai kris, pedagang udah bisa pas, pedagang nggak perlu repot nyari uang receh. Kita juga nggak bingung kan, ini kembaliannya pas nggak ya? Iya benar-benar. Jadinya seuzon nanti kan. Kembalian saya kurang 10 perak nih, gimana gitu ya? Oke, Mas Bagus nih kita kembali ke chat dulu nih. Ini kayaknya sudah ada beberapa pertanyaan nih. Wow, udah banyak nih ternyata, kita tinggal ngobrol sebentar. Ini sebentar. Banyak banget ini ya. Ini ada pertanyaan dari NSF Al-Jabir, izin bertanya, berapa lama setelah scan kris dananya diterima? Nah, settlement dana itu saat ini memang masih H+1 Mbak. H+1. Memang saat ini. Cuman kami Bank Indonesia bersama ASPI, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, itu sedang mengembangkan supaya pembayaran itu bisa langsung diterima saat itu juga. Oh, real time. Nah, meskipun diterima H+1, itu juga udah pasti H+1 Mbak. Sudah pasti H+1 gitu. Tapi kalau notifikasi pembayaran itu diterimanya real time ya Mas Bagus ya. Jadi begitu kita scan, ada uang masuk, langsung notifnya itu udah masuk. Notifnya masuk, tapi uang ke rekening kitanya baru H+1. Tapi kalau misalkan sesama merchantnya, sesama ini ya, misalkan
OVO dan OVO gitu bisa real time nggak? Apa tetap sama aja? H+1? Karena gini, sebenarnya masuk ke rekening itu kan rekeningnya banknya itu Mbak. Oke. Kalau tercatat di aplikasinya bisa saat itu gitu. Cuman dana yang harus disetel ke rekening banknya itu yang butuh waktu. Nah makanya itu yang sedang Bank Indonesia kembangkan, dikembangkan. Mudah-mudahan sih tahun ini itu udah bisa terwujud Mbak. Iya amin. Karena semakin banyak juga awareness masyarakat yang mulai banyak pakai kris ya Mas Bagus ya. Kalau masalah settlement, Mbak, aku mau nyampein juga. Jadi sebelumnya settlement itu cuma bisa dilakukan di hari kerja. Oke. Tadinya. Jadi kalau misalnya Senin sampai Jumat aja. Senin sampai Jumat aja, Mbak. Jadi kebayangkan kalau misalnya hari Sabtu. Masuknya Senin. Kasihan kan, Mbak. Nah, tapi sekarang sudah bisa kapanpun transaksinya, mau di hari libur, weekend ataupun tetap. Berarti udah bukan hari kerja lagi ya, sudah pakainya 1 hari ya. Ya, makanya 1 hari. Kita harus optimis kebijakan dana langsung masuk real time itu pasti akan segera terwujud, Mbak. Iya, jadi kita juga perlahan-lahan ya Mas ya. Pasti, Mbak. Oke, ini ada lagi yang bertanya dari pecandu green tea. Waduh. Syarat pembuatan kris apa saja ya? Apa saja tuh Mas Bagus syarat dari pembuatan kris? Jadi kris untuk merchant ya Mbak ya. Sebenarnya kalau misalnya emang ada kris buat selain merchant ada lagi Mas Bagus? Nggak ada sih Mbak. Nggak ya? Sebenarnya bisa untuk donasi. Donasi kan, ya. Jadi kan kris itu bukan hanya untuk transaksi pembayaran, tapi untuk donasi juga bisa. Cuman secara garis besar sih sama. Pengajuannya syaratnya. Pengajuannya sama. Kalau belum punya rekening, itu harus buka rekening dulu. Nah, buka rekening kan butuh KTP, terus mengisi formulir, yang surat pernyataan. Tapi kalau sudah punya rekening, itu tinggal langsung mengajukan aja ke banknya atau PJSP. Jadi lebih mudah ya. Lebih mudah. Jadi kurang lebih untuk syarat pengajuan pembuatan krisnya itu sama seperti kita membuka rekening ya Mas Bagus ya. Sama. Kalau untuk donasi pun sama? Sama Mbak, karena kan donasi itu butuh rekening penampungan. Nah biasanya kan rekening penampungan itu ditaruh Masjid di apa gitu. di bank. Oh sama ini loh Mbak, sekarang kris itu canggihnya bisa dikirim. Oh dikirim, maksudnya gimana tuh? Jadi namanya apa tuh? Jadi krisnya itu tanpa tatap muka kita sebutnya. TTM. TTM, bukan teman tapi menyusahkan. Bukan itu ya Mbak. Bukan teman tapi menyusahkan ini. Oke. Tapi kayak lebih dia teman tapi memudahkan. Oh, gitu. Ini teman tapi memudahkan ya. Jadi si kris tadi itu Mbak, yang terutama untuk donasi sih biasanya. Dia kan setelah dicetak di print itu di akrilik biasanya, nah itu ada soft copy-nya Mbak. Oke. Soft copy-nya itu bisa disimpan di galeri, bisa di-share lewat WhatsApp ataupun media sosial lainnya kayak Telegram gitu, itu bisa. Nanti untuk donasi mereka tinggal upload ke aplikasinya aja. Oh, itu berarti kalau misalkan untuk kayak donasi lebih ini ya, tapi transaksi juga sebenarnya sih bisa. Lebih menguntungkan juga. Kalau donasi kan kita kalau mau ada pengajian kan sekarang banyaknya virtual kan Mas Bagus ya. Jadi tinggal di WA grup pengajiannya dikasih aja tuh foto QR-nya, jadi langsung bisa donasi dari rumah ya. Betul. Jadi bisa bener-bener kapan aja dan di mana saja ya. Wih, keren nih. Yang lebih keren lagi apa coba Mbak? Apalagi masih ada yang lebih keren daripada ini. Jadi kris itu sekarang ya namanya masyarakat Indonesia kreatif banget ya Mbak ya, digunakan untuk arisan digital Mbak. Wih, arisan digital. Jadi gimana itu? Saya juga Bapak arisan juga nih kayaknya ini. Ini saya bener-bener belajar, jadi waktu tahu gitu ya kan, yang namanya pandemi kan Mbak, mereka biasanya arisan itu pakai Zoom tuh. Betul. Pernah lihat waktu itu pakai Zoom. Terus nentuin kan siapa yang dapat arisan, pakai aplikasi juga diputar tuh. Iya, pakai lucky wheel gitu ya. Nah, pas giliran pembayaran arisan, mereka nyantumin nomor rekening. Tadinya sampai suatu saat terus tahu-tahu ada yang nge-share itu kris. Udahlah bayar rekeningnya ini aja langsung nih pakai kris, langsung transfer di lewat aplikasi. Jadi nggak pakai lagi tuh namanya rekening, jadi benar-benar arisan digital, bayarnya udah digital. Gila, seru banget itu bisa diadaptasi di sini. Betul. Nih. Ya Allah, arisan digital ya. Jadi dengan adanya virtual ini yang pandemi yang mengubah habit kita ya Mas Bagus ya. Jadi semakin berpikir kreatif. Jadi nggak membatasi jarak ya. Nggak ada. Luar biasa banget kris itu loh. Gila, emang merubah ini deh kebiasaan.
Ya ampun, ini ada pertanyaan cakep, Mbak Martini itu umurnya berapa? Nanti saya tanyain ya Mas Ut ya. Aduh, ini dari pertanyaan dari Lailatul Fitri 17. Nah, gencarnya sistem pembayaran berbasis digital seperti Kris ini sampai 12 juta merchant. Apakah nantinya akan sampai memberhentikan peredaran uang logam dan kertas dalam bertransaksi di Indonesia? Oke. Nah, ini juga pertanyaan yang bagus nih, Mas. Ya. Bagus nih. Jadi tadi Mbak Martini ya? Bukan ya. Saya masih kebayang-bayang. Iya, jadi Mbak Lailatul gini. Jadi jawabannya enggak, Mbak. Enggak ya? Tidak akan menghentikan peredaran uang kertas dan uang Logam. logam. Karena uang kertas dan uang logam itu masih merupakan alat pembayaran yang sah dan diakui oleh pemerintah gitu serta masyarakat. Nah, Kris ini kenapa masif? Ini sebagai salah satu untuk penyediaan alternatif pembayaran. Alternatif. Karena selain tadi fungsinya lebih mudah, cepat, aman. Nah, ini tuh sebenarnya Kris itu kalau Mbak Indah tahu ya, ini kita bisa memutus rantai penularan corona juga, Mbak. Woi, gila ikut andil juga nih Kris ini Betul, ya. Gimana tuh Mas Bagus? Jadi kan mungkin udah rahasia umum kali ya, Mbak, kalau virus corona bisa menular lewat benda-benda yang kita sentuh. Betul. Nah, ada beberapa case uang rupiah itu ada yang mengandung si virus corona. Oh. Meskipun setiap uang rupiah yang masuk ke Bank Indonesia sudah pasti disterilkan. Iya, benar. Sudah pasti bersih lah. Cuman udah isoman dulu mereka 14 hari kan di hazanah kita kan. Betul. Cuman kan kita nggak pernah tahu ya, Mbak, Iya, namanya benar. di masyarakat Luar. beredar segala macam. Nah, dengan Kris ini kita nggak perlu lagi mengeluarkan atau menyentuh-nyentuh uang fisik gitu, ya. fisik. Jadi langsung scan gitu. Sebenarnya itu. Terus yang terakhir adalah kenapa ini tidak akan menggantikan? Karena sebenarnya uang rupiah sama uang logam dan uang kertas itu merupakan uang fisik kan, Mbak. Betul. Jadi masyarakat pasti akan tetap butuh fisik, betul. karena itu menimbulkan rasa aman gitu kan, Betul Mbak. Karena banget. belum semua masyarakat kita di Indonesia terutama itu bisa menerima uang digital. Digital benar. Kayaknya ada sih emang beberapa dari golongan masyarakat yang lebih marem, kalau bahasa Banyumasnya nih, lebih marem kalau megang tunai. Iya. Ya kan? Betul. Kecuali ya emang ada pasarnya sendiri-sendiri sih Mas Bagus ya. Kalau kayak kaum milenial itu kan mereka pasti lebih nggak ribet, betul. pengennya yang cepet gitu kan, jadi pengennya tinggal scan Betul, ya. Mbak. Makanya kadang-kadang suka ini, Mbak, katanya bisa kelihatan dari dompet, Mbak. Oh gitu. Dia kaum milenial atau kaum yang sudah lebih Baby duluan, boomers. baby boomers gitu ya. Katanya gini, Mbak, kalau kaum milenial pas dompetnya dibuka kosong, nggak ada uangnya, adanya kartu. Biasanya gitu. Foto pacar. Nah, kalau kaum yang mungkin lebih dulu gitu ya, baby boomer atau apa, nah itu kadang-kadang dompetnya tebel-tebel, Mbak. Isinya apa tuh? Isinya belum tentu uang sih, Mbak. Ya mungkin ya kadang-kadang kan orang tua kan suka nyimpan aja struk-struk, tahu kenapa disimpan aja. Bener, jadi tiap bulan itu tuh terdata ya. Gitu. Tapi Mas Bagus sendiri gimana nih? Di dompetnya isinya apa? Kalau saya di dompet sih pertama isinya foto istri sih. Istrinya nonton, dia bilangnya begitu. Tapi kalau saya sih masih Mbak, masih menyimpan sedikit uang tunai. Iya. Karena kaum tengah lah ya kita. Iya, kaum tengah kita. Karena kan belum semuanya itu, Mbak, belum semuanya bisa menerima pembayaran dengan non tunai atau digital. Jadi cari aman ya. Oke, termasuk tugas kita nih, Mbak. Iya. Supaya semua di Purwokerto lah ya bisa Betul. transaksi menggunakan non tunai. Amin. Ya, kita bertahap ya Mas, karena merubah habit masyarakat itu emang harus perlahan-lahan sih ya. Harus perlahan-lahan. Ini dengan cara sosialisasi kayak gini juga mungkin akan mencerahkan dan menginspirasi, mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan ada yang tercerahkan. Iya. Oke Mas Bagus, ini ada lagi pertanyaan dari Nasef Nugraha. Apa yang menjadi kendala dalam meningkatkan literasi penggunaan Kris di masyarakat? Oke. Jadi kendalanya sebenarnya
nggak terlalu banyak sih Mbak, Iya, untuk betul. meningkatkan. Cuman ini Mbak, tantangan kita sih sebenarnya yang paling utama itu adalah infrastruktur. Infrastruktur dulu Jadi ya. iya, jadi apapun yang berbau digital itu pasti identik dengan jaringan internet kan Mbak. Betul. Begitupun Sinyal. juga dengan kris ini gitu. Nah, ini kita masih membutuhkan jaringan internet untuk melakukan transaksi. Oke. Jadi memang di beberapa tempat gitu yang sinyalnya masih agak sulit gitu ya, kita menemukan merchant itu sebenarnya sudah mau menggunakan kris gitu, tetapi memang jaringannya yang belum mendukung. Belum mendukung, benar banget ya. Itu yang kendala pertama Mbak. Nah kedua itu mungkin kita mensosialisasikan yang tadi tuh Mbak, seperti uangnya nggak langsung masuk seperti itu. Terus kadang-kadang ada juga beberapa pelaku usaha ya, aduh saya nggak pegang uangnya, ini bener nggak sih? Iya, hitungnya ya. Iya, padahal sebenarnya dengan menggunakan kris ini Mbak, itu kan data transaksinya dia tercatat di bank ya. Kan malah lebih memudahkan sebenarnya ya kalau untuk pelaku usaha ya. Betul, dan kelebihannya tuh mereka sebenarnya bisa dengan mudah membangun kredit profile Mbak. Oh gitu. Jadi kredit profile itu kan sebenarnya bank itu akan memberikan pinjaman dengan menilai dari transaksinya si pelaku usaha. Jadi ini sudah accountingnya itu sudah terdata. terrecord semua ya, Betul. sudah terekam dalam ininya dia, rekening koran di banknya maupun di aplikasi ininya, krisnya ya. Nah, memang kendalanya yaitu tadi kita perlu sosialisasi yang lebih sering lah gitu. Iya benar, sama peningkatan infrastruktur mungkin Betul. ya Mas Bagus ya. Kendalanya sih masih hanya di situ saja sih. Kalau tingkat akseptansinya tuh atau penerimaan masyarakat dan pelaku usaha itu sebenarnya di Purwokerto sendiri sudah di atas 80%. Wow, Udah cukup masyarakat tinggi. Purwokerto ini luar biasa, ini keren nih. Udah mau apa ya, berubah ya. Nggak sulit gitu ya Mas Bagus ya. Betul. Karena emang seru sih kalau pakai kris ini kayak jadi mainan gitu loh. Iya. Padahal sebenarnya Mbak ya, bayar pakai kris itu loh Mbak, itu banyak diskonnya Mbak. Nah kan? Benar. Iya benar, cashbacknya tuh banyak banget. Cashbacknya banyak banget Mbak. Dan kalau dikumpul-kumpulin kan lumayan. Lumayan banget loh, ada yang ngasih 25, bahkan ada yang 60% kan. Nah, cuman kan kita nggak mungkin nih nyebutin. Iya, jangan. Tapi itu ada loh. Jadi Jualan ya. jadi buat yang nonton nih, kita atau masyarakat Purwokerto di sini, kalau pakai kris untungnya itu ada cashback. Cashback. Menarik sekali sih cashbacknya. Untuk kaum kita yang memburu cashback ya. Habis lumayan Mbak. Memburu cashback loh. Oke. Bener-bener. Mas Bagus, ini ada pertanyaan lagi nih dari Raspberry. Apakah Raspberry, Mbak? Raspberry. Oh. Manis ya. Saya ini baru ya. tahu buah bisa nanya. Namanya ya manis banget. Apakah yang harus dilakukan jika dalam bertransaksi menggunakan kris mengalami error atau kendala? Nah, ini juga kan paling banyak juga paling banyak ditanyakan. Jadi kalau misalnya mengalami kendala ya, baik pelaku usaha atau misalnya masyarakat yang menggunakan, itu gampang banget sih Mbak sebenarnya. Tinggal menghubungi si PJSP-nya aja. Call center-nya. Sebenarnya nggak usah salah satu aja. Jadi misalnya Mbak Indah transaksi di salah satu supermarket gitu ya. Waktu nge-scan tulisannya error. Nah, itu paling gampang adalah tinggal lihat aja di kris itu siapa yang menerbitkan. Biasanya di bawah ya? itu ada tulisannya di situ. Oleh gitu ya. Oleh di itu siapa. Nanti tinggal dihubungin, boleh oleh merchantnya, boleh oleh kita misalnya si pengguna. Nanti mereka akan bisa ngeliat tuh gitu, apakah ada transaksi yang sudah masuk apa belum atau gagal. Oke, kalau gagal itu biasanya kembali ke rekening Pasti kembali usernya ya. Pasti kembali ke ya? usernya. Dan sebenarnya sebelum kita menghubungi si PJSP itu, apabila ada kegagalan, sebenarnya tuh sudah ada notifikasi kok Mbak. Jadi kalau misalnya transaksi itu gagal atau uangnya nggak masuk, itu semua sudah ada notifnya ya? di aplikasinya. Jadi sudah kelihatan. Itu notifikasinya masuk antara ke user masuk, ke merchant juga masuk. Biasanya satu arah. Biasanya gitu. satu arah. Jadi maksudnya kita yang nge-scan, gagalnya di kita, notifnya ke kita. Oke. Gitu. Dan biasanya kalau misalnya pelaku usaha tidak menerima notifikasi,
itu pelaku usaha boleh meminta konfirmasi ke masyarakat atau Oke, usernya. Gitu. Oke, berarti kalau emang sudah transaksi tunggu sampai sukses, ditunjukkan bukti buktinya, transaksinya, notif udah masuk, berarti itu udah aman ya. Aman. Jadi sebenarnya kan dual cross check ini sama kayak masyarakat transaksi pakai edisi, Mbak. Edisi sama, benar. Kan kadang-kadang edisi udah keluar, tanda tangan lagi, dikonfirmasi. Nah, sini sebenarnya sama, kita dual cross check tapi prosesnya lebih cepat. Iya, benar banget. Gitu. Oke nih, Raspberry kayaknya mungkin sudah terjawab ya. Ini ada lagi. Banyak tuh pertanyaan. Ini Junior untuk daftar aplikasi kris syaratnya apa aja, tadi kayak udah disampaikan juga Mas Bagus. Mungkin ini juga Mbak, tadi kita belum sharing juga kalau misalnya yang misalnya nih kita masyarakat atau pengguna mau menggunakan kris gimana sih caranya? Tinggal download ya. Jadi sekarang ada dua nih. Kalau misalnya menggunakan aplikasi dari perbankan, mobile banking, itu biasanya sudah ada di menunya. Udah di aplikasinya, di mobile bankingnya udah ada menu scan ya. Scan-nya, tulisannya QR, udah ada menunya tuh, tinggal scan. Tapi ada juga beberapa masyarakat itu lebih nyaman dia download aplikasi dompet digital. Kayak GoPay, Link aja, terus Dana. Itu ada beberapa orang yang lebih senang download seperti itu. Oke. Nah, bedanya nih Mbak, bedanya adalah kalau misalnya tadi aplikasi dompet digital itu dananya harus di top up. Nah, cara top up-nya gimana Mas Bagus? Top up itu gampang sebenarnya Mbak, banyak banget caranya. Bisa langsung transfer dari berarti tabungan dari mobile banking kita. Atau misalnya bisa ke beberapa minimarket yang menyediakan layanan top up. Kan selain itu juga ada beberapa aplikasi yang bisa langsung top up ke pengendara, Mbak. Oh gitu. Iya, jadi ya kita mungkin bukan promosi tapi kayak GoPay atau Grab gitu ya, Mbak. Gojek atau Grab gitu ya, itu bisa langsung top up di pengendaranya, Mbak. Iya, biasanya kan ini ya, ada yang mau top up sekalian nih, kan? Bintang 5-nya menyusul. Bukan promosi kita. Ini kita hanya layanan masyarakat ya, memudahkan masyarakat loh kita jadi gitu. Jadi nggak sulit untuk top up rekening ya di dompet elektronik itu nggak. Jadi jangan ada langsung saya nggak punya mobile banking. Istilahnya kan banyak cara menuju Roma ya, Mbak. Betul. Jadi banyak cara tuh mau kemana tuh udah. Iya, berarti tapi emang banyak sih yang ditanyakan masyarakat itu gimana sih cara menggunakannya gitu kan, seperti yang sudah tadi Mas Bagus jelaskan ya. Sebelum kita jauh melangkah. Sama ini juga Mbak, aku baru ingat sekarang udah bisa top up lewat e-commerce. Oh gitu. Jadi lewat Tokopedia, terus Bukalapak, itu semua mereka udah menyediakan fasilitas top up. Top up ya. Jadi sepanjang ada uangnya. Sepanjang ada uang, itu yang paling penting sih kayaknya di sini ya, buat teman-teman di sini ya. Uangnya itu paling penting. Jadi kalau nggak ada uangnya nggak bisa top up, sama aja bohong. Itu sih jadi intinya tuh kayak memindahkan uang kita ya Mas Bagus ya, yang tadinya ada di dompet manual. Sekarang dipindahkan ke dompet elektronik gitu. Betul. Ya. Itu aja sih bedanya. Ketika udah banyak merchant yang make, udah sepanjang di Banyumas ini sudah restoran, minimarket dan lain-lain udah banyaknya, itu kan semakin memudahkan user juga ya. Betul. Jadi kan semakin tenang kan. Betul. Kita nggak perlu bawa uang tunai lagi. Iya, gitu. Iya kan? Kan menghindari resiko kayak misalkan ya mungkin kecopetan, atau uangnya jatuh. Sekarang berarti maling-maling tuh udah ini ya, putus harapannya dia kalau nemu dompet ya kosong gitu, atau anak milenial dompetnya kosong anak milenial gitu ya. Oh tapi ini ya Mbak, kalau untuk transaksi kris itu dibatasi 2 juta Mbak. Oh gitu, maksudnya dibatasi itu dalam apanya itu Mas? Top untuk up-nya? Sekali top up-nya itu 2 juta, kalau yang belum unregistered. Kalau sudah unregistered? Bisa sampai 10 juta. 10 juta ya? Oke, berarti ya emang itu sih untuk segi keamanan mungkin ya Mas Bagus juga. Ya karena kan ya itu kalau dulu orang megang 10 juta kan tuh kan jadi orang tahu nih aman-aman nih mau kemana nih gitu kan. Kalau sekarang kan nggak bisa, jadi harus ada lah pengamannya dari kita gitu. Iya betul sekali, berarti maksimal untuk. Tapi kalau misalkan saya hari top up nih, saya mau belanja di Tokopedia dengan nilai 4 juta,
top up dulu nih 2 juta. Terus saya pakai top up lagi 2 juta, bisa. Itu belum ada batasan maksimalnya. Berarti sehari itu bisa nyampe 10 juta juga dong ya? Bisa juga. Cuman isi maksimal di dompetnya cuma 2 juta gitu ya. Gitu. Oke. Ini siapa nih? Oh, ini dari Juni Art lagi nih. Izin tanya Pak, apakah kalau punya kris harus punya rekening bank juga? Atau pakai nomor HP udah bisa transfer atau terima transfer? Nah. Kayaknya udah tuh Juni Art ya pertanyaannya itu ya. Tadi syarat sih dia nanya. Oh, syaratnya. Oh, jadi gini, kalau untuk tadi kita sempat bahas pelaku usaha ya, pemilik merchant ya. Kalau merchant atau pelaku usaha memang diwajibkan punya rekening, Mbak. Karena kan karena kan gini, pelaku usaha kan nggak mungkin kayak kita yang cuman transaksi 2 juta cukup kan gitu. Iya, betul. Mereka kan pasti akan transaksinya itu cukup banyak. Makanya diwajibkan untuk punya rekening. Cuman bagi kita yang misalnya user atau pengguna itu memang beberapa aplikasi pakai nomor HP aja boleh. Boleh, bisa ya? Bisa. Jadi cukup mudah. Jadi hanya untuk user ya yang bisa. Ya, hanya untuk user. Dan bisa ditransfer juga. Tadi dia kayaknya sempat nanya ya, bisa ditransfer atau enggak? Bisa transfer atau terima transfer. Bisa ya. Bisa banget. Selama sudah unregister. Selama sudah unregister. Jadi itu paling penting teman-teman. Jadi kalau belum register, beberapa aplikasi itu juga membatasi fiturnya. Iya, betul. Jadi, karena kebijakan dari BI juga sih sebenarnya ya. Untuk lebih aman kan. Untuk gitu. know your customer. Gitu. Jadi bisa nih untuk di aplikasi e-commerce sudah ada yang bisa terima dan transfer dana ya. Bahkan sekarang itu ibu-ibu milenial, Mbak. Ibu-ibu milenial betul. Mengaku milenial. Jadi ibu-ibu itu sekarang, Mbak, banyak yang ngasih uang jajannya lewat dompet digital. Iya, benar. Jadi nggak dikasih kayak apa namanya? Uang sangu ya. Uang sangu kayak dulu kan kita kecil-kecil kan. Juga bilangnya gitu, "Mah, isiin GoPay dong." Betul. Gitu. Iya. Ya kan? Bener. Karena ya itu kalau dulu kan dikasih uang sangu, dikasih 100.000, ya udah 100.000. Kalau dompet digital dikasih 100.000 ada cashback, Mbak. Aduh, anak milenial ini emang ini loh penuh dengan trik loh. Mungkin waktu kecilnya itu banyak didongengin si kancil. Mungkin. Jadi cerdik loh. Jadi cerdik. Ini bagus juga sebenarnya si kancil. Ya kan? Jadi itu masuk ke alam bawah sadar ya. Jadi memang itu banyak diaplikasikan. Jadi mereka ngasih uang jajan ibu-ibu ini tuh ya udah lewat si e-commerce itu. Dompet digital dompet tadi. Digitalnya ya. Iya benar, anak saya juga gitu kan, top up GoPay dong. Ya ampun. Langsung kan, Mbak, minta GoPay aja gitu. GoPay aja karena dia bisa jajan, bisa apa dari situ. Toto dia nganterin. Lalu boba nganterin ini. Iya emang. Aduh, gitu. Emang semakin dimudahkan nih hidup ini. Semakin tinggal kitanya berani apa nggak mencoba, Mbak. Nah, itu tantangan paling besar. Ini ngomong-ngomong berani atau nggak mencoba nih, ini ada pertanyaan dari Omah Iku. Nah, biar lebih meyakinkan aja sih. Gimana keamanan data pengguna kris? Nah, kan sebelum kita mencoba tuh kita harus yakin dulu kan kalau emang ini aman kan. Nah, gimana tuh Mas Bagus? Jadi kalau keamanan data pengguna kris itu dijamin sangat aman, Mbak. Karena pertama kita ada undang-undang yang mengatur untuk menjaga kerahasiaan data nasabah. Terus kemudian ada juga undang-undang perlindungan konsumen. Nah, itu jadi banyak lah maksudnya undang-undang atau peraturan yang dibuat pemerintah untuk menjaga kerahasiaan dari si pengguna ini. Gitu. Jadi nggak perlu takut ya, nggak perlu khawatir disalahgunakan. Yang bahaya sebenarnya adalah lebih bahaya kalau kita mengumbar penggunaan kris tadi atau bukti-bukti bayar itu misalnya itu ke sosial media. Oh gitu, nggak boleh itu ya? Sebenarnya bukan nggak boleh sih, Mbak, tapi beresiko. Jadi kadang-kadang dari bukti bayar itu atau misal bukti transaksi itu dia mengandung beberapa informasi-informasi yang mungkin kita pun nggak ngerti sebenarnya bacanya. Iya. Gitu. Tapi ada beberapa pihak yang mungkin mengerti cara bacanya. Gitu.
Itu jadi sebenarnya seperti kayak kita juga nggak boleh nge-share tiket kalau boarding boarding kemana-mana juga pass kan itu ya kita kan ngeliat boarding pass Ya nggak udah, ngerti juga kertas biasa, kertas biasa ya. gitu, tapi kita nggak pernah tahu orang ada yang bisa baca. Iya benar. Nah, Malah justru keamanannya datanya tuh ada di situ ada ya. di situ gitu. Jadi memang itu kalau keamanan data sudah diatur itu. Kemudian untuk di aplikasinya sendiri, kalau untuk yang aplikasi dari mobile banking perbankan, biasanya dia sudah ada PIN kan, Mbak? Oh iya benar. Sudah ada PIN, jadi udah pasti nggak bisa diakses sembarangan orang. Kalau yang dari dompet digital, dia bahkan ada dua pengamannya. Iya, Biasanya masuk ke aplikasi ada PIN-nya, pas saat transaksi ada PIN-nya Minta PIN lagi. juga, iya benar-benar. Gitu. Jadi emang udah benar-benar aman ya, Aman. nggak perlu khawatir lagi. Nggak perlu khawatir, asal jangan diumbar, Mbak. Nah, bukti transaksinya jangan diumbar. diumbar. Gitu. Jadi kadang-kadang kan pengen sombong gitu, habis transaksi 10 juta Wow. gitu, dimasukin ke sosial media, nah itu. Sombong amat. Ini ini ada Junior nih. Kalau ada giveaway-nya lebih menarik lagi nih buat disimak. Jangan khawatir. Bank Indonesia itu kalau bikin event tuh nggak mungkin nggak ada giveaway. Jadi tadi setiap saya membacakan nama itu udah pasti dapat giveaway. Luar biasa nih. Jadi untuk pertanyaan yang terpilih itu pasti akan dapat giveaway dari Bank Indonesia. Jadi kita nggak pernah cuma-cuma Nggak loh Mas nggak kalau bikin pernah. event. Kayaknya Bank Indonesia itu paling baik ya, Mbak? Paling baik. Jadi tadi pertanyaan terpilih itu akan dapat giveaway, tapi giveaway kadang-kadang mengejutkan ya Bank Indonesia. Tahu-tahu udah datang aja ke rumah. Datang. Nah, bentuk barangnya juga kita nggak tahu ya, Mbak? Iya. Jadi pokoknya teman-teman tunggu aja lah. Tunggu aja giveaway dari Bank Indonesia. Nanti di acara ini pun tentu ada giveaway juga. Oke. Kayak Nah. masih ada tuh ya. Omah Iku, tadi udah tuh. Tiap kali transaksi pakai kris dikenai biaya berapa? Tadi kayaknya sudah dijelaskan ya. Tapi nggak apa-apa Mas, bagus. Kita tekankan lagi Iya, ya, kita tekankan. Kan ini memang paling banyak nih, Mbak. Jadi, Nah, aku ngerangkum aja nih ya dari Omah Iku dua-duanya nih. Tiap kali transaksi pakai kris dikenakan biaya berapa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya, apa bisa digunakan di luar negeri? Nah, oke Mas Bagus, nih menarik banget nih. Jadi ini memang pertanyaan yang pertama itu, Mbak. Masalah biaya itu memang sensitif ya, Mbak. Kita mengerti lah, kita mengerti lah. Pengenaan biaya itu kadang-kadang memang memberatkan sebagian orang. Betul. Makanya kita tekankan sekali lagi, untuk pengguna atau user itu tidak ada biaya sama sekali. Untuk user ya. Untuk user ya. yang kita make, kita nggak ada biaya. Tidak ada biaya sama sekali. Itu free, gratis gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman atau di sini yang nonton tahu-tahu dikenakan biaya, itu patut dipertanyakan. Nah, itu kita ngadunya kemana tuh? Bisa langsung ngadu ke Bank Indonesia, ke layanan perlindungan konsumen bisa, ataupun langsung ke PJSP tadi. Oke. Gitu. Berarti sebagai user ini emang udah dilindungi, tidak kena biaya Tidak kena apapun biaya ya. apapun. Harganya 10.000, kita bayar 10.000. 10.000. Oke, Gitu. itu yang ditekankan pertama ya. Oke. Nah, untuk yang kedua, untuk pelaku usaha atau merchant, itu memang ada biaya MDR atau MDR. potongannya. MDR itu kepanjangan dari Merchant Discount Rate. Discount rate. Oke. Nah, ini sebenarnya yang kita perlu tekankan adalah bukan potongan sebenarnya ini, tapi yang tadi saya sebut itu biaya kemudahan. Biaya kemudahan, karena dari 0,7 itu juga bukan masuk ke Bank Indonesia tentunya ya, itu Mas bukan Bagus masuk ya. ke Bank Indonesia ataupun ke perbankan, tapi nanti akan digunakan untuk memperbaiki dari sistem ini gitu, dari ekosistemnya ini. Jadi buat ada switching dan lain-lain Segala itu kan macam. ya. Jadi memang 0,7 itu jangan dilihat 0,7-nya, Mbak. Betul. Jadi kalau misalnya dari transaksinya 10.000, itu kan cuma Rp70. Rp70, iya benar, hitung-hitung sedekah. Iya. Karena gini, sebenarnya dengan kita membayarkan pelaku usaha membayar MDR ini akan semakin memajukan dari ekosistem kris ini, Mbak. Iya benar. Gitu. Jadi semakin berkembang ekosistemnya, semakin mudah tadi itu dia semakin banyak digunakan gitu. Dan bukan tidak mungkin gitu ya, nanti masyarakat di Indonesia pasti akan mencari namanya kris. Iya, betul. Dan pelaku sekali. usaha yang belum punya kris biasanya ya bisa ditinggalkan atau apa. Jadi gitu. jangan mau ketinggalan ya. Betul. Jadi kita tuh udah, kalau kita punya usaha itu emang harus menyediakan fasilitas pembayaran apapun Yang gitu kan lengkap, ya. gitu. Kalau mau tunai bisa,
mau pakai edisi juga Bisa. disediakan, mau pakai kris juga ada gitu kan, jadi lebih memudahkan masyarakat, jadi masyarakat lebih nyaman Lebih untuk nyaman. bertransaksi ya. Betul. Sama kan itu Mbak tadi, tahun ini masih free Mbak Masih free untuk usaha mikro. Nah, jadi emang MDR-nya digratiskan gitu ya, untuk yang usaha mikro sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun. Oke. Nah, terus pertanyaan kedua, Bisa dipakai di luar negeri? Bisa. Bisa. Selama QR code-nya itu menggunakan sistem atau pembacaan yang sama dengan kris kita. Oh. Nah, tetapi berita baiknya juga Mbak, kris kita itu memang sudah menggunakan standar internasional. Oh, jadi bisa dibaca di luar negeri Bisa, ya? Kita beberapa negara itu seperti kayak di Cina, Korea itu udah bisa menggunakan krisnya itu sama. QR code-nya maksudnya QR code-nya itu standarnya sama. sama. Karena kita juga udah pakai standar internasional ya. Oke, wow, itu makin memudahkan. Jadi kalau abis pandemi mau jalan-jalan ke luar negeri nggak usah bawa uang tunai. Bener. Karena resiko juga kan. Bener. Sebenarnya kalau misalnya pembayaran kris yang dari lintas negara ini Mbak, ini lebih diuntungkan dengan wisatawan asing yang kesini Mbak. Oh iya. Jadi wisatawan asing itu kan kita belum money changer itu kan belum banyak Mbak. Betul. Jadi kalau misalnya mereka mau transaksi misalnya gitu, terus masih kekurangan uang atau apa, kan mereka tinggal convert di aplikasi perbankannya mereka, tinggal scan, bayar, udah selesai ya. Jadi nggak perlu menukarkan uangnya dulu ya, karena emang di Indonesia ini kan wajib pakai rupiah ya. Betul. Mas Bagus ya. Wajib pakai rupiah. Wajib pakai rupiah. Jadi gitu. Jadi semakin banyak ya manfaat-manfaat dari kris ini yang emang udah mempermudah dari segala lini ya Mas Bagus ya. Benar. Oke, jadi dari segi keamanan juga sepertinya nggak perlu diragukan lagi nih. Nah, makanya Mbak, kita butuh biaya kemudahan tadi untuk mendukung itu. Nah, jadi 0,7 itu bukan untuk yang udah ada perhitungannya sendiri, kenapa 0,7 ya Mas Bagus ya? Oke, ini wow. Banyak banget ini. Mas Bagus mau pilih yang mana? Banyak banget nih. Kayaknya terserah Mbak Indah aja. Ini ada ini ada Nasef Nugraha nih. Apakah dari profil kris ini dapat dilihat potensi pajaknya ya Pak? Jadi lebih memudahkan penghitungan pajak. Jadi kalau tiap bulan sampai bulan Maret itu pajaknya udah terhitung sama kris. Gimana Mas Bagus? Bisa klik gitu. Jadi gini, kalau untuk perhitungan pajak kayaknya ini kita nggak ini sih, maksudnya kris bukan untuk pemantauan perhitungan pajak deh Mbak. Iya benar. Kan jadi kayak transaksi di bank pun kan hanya transaksi yang kan ada kriterianya tuh Mbak, yang nominal di atas berapa puluh juta baru yang masuk dalam pemantauan gitu ya, biasanya betul, gitu. Yang 200 juta gitu ya. Makanya kalau kris ini tuh kayaknya nggak akan bukan digunakan sebagai untuk alat tolak ukur pajak. Iya, bener. Jadi dan kan sama teman-teman juga perlu ingat nih Mbak, kan kris itu masih alternatif pembayaran. Betul. Jadi kita tidak menghilangkan pembayaran tunai ya, Mas Bagus ya. Hanya alternatif saja. Nah, jadi kita nggak pernah tahu apakah pelaku usaha itu memang seluruh transaksinya lewat kris atau ada tunai. Nah, jadi nggak bisa dijadikan tolak ukur nggak ya. bisa dijadikan tolak ukur untuk pajak. Iya, begitu Mas Nasef Nugraha. Ini ada lagi dari Mas Eko Angga. Bagaimana pendaftaran kris untuk tempat ibadah? Apakah sama pendaftaran seperti merchant? Dan boleh tidak ya bagi pelaku usaha yang baru memulai usaha untuk daftar kris? Apakah ada kriteria bagi UMKM untuk menggunakan kris? Oke, jadi untuk pertanyaannya makasih. Untuk tempat ibadah boleh banget gitu. Dianjurkan. Karena tadi tempat ibadah itu kita lebih fokus untuk donasi Mbak. Betul, donasi ya. Nah, untuk punya rekening wajib, karena mau naruhnya di mana? Gitu. Uangnya di mana kalau nggak ada rekening? Betul. Ya paling simpel aja, kalau dana sumbangan aja kan perlu ada kotak Mbak. Ya. Buat naruh uang ya kan. Nah begitu juga kris gitu. Jadi butuh rekening dan bisa digunakan untuk tempat ibadah apapun yang mempunyai donasi. Gitu. Dan lebih ininya lagi karena kris itu bisa menerima Rp1 pun bisa ya Mas Bagus ya.
Jadi kalau misalkan kita pakai transfer bank itu kan harus 50.000. Nah kalau dengan kris ini kan kita mau donasi berapapun bisa ya. Nah, makanya kan donasi biasanya seikhlasnya gitu. Atau misalnya pas lagi ada cuma 5.000 ya bisa. Udah ngabisin saldo gue. 5.000 dan itu juga nggak ada potongan sama sekali kalau untuk donasi user ya? Untuk user sama untuk merchant juga. Kalau untuk 0%. Untuk donasi itu 0%. Nah terus kemudian untuk kriterianya UMKM sama sekali nggak ada kriteria. Pokoknya semua UMKM yang usahanya udah lama, yang baru usaha, yang baru rencana usaha bisa ya. Bisa belum ada usaha gitu mau punya kris dulu boleh baru wacana loh. Saya tahun depan mau buka coffee shop terus mempersiapkan alat pembayarannya dulu itu bisa selama punya rekening. Sampai yang usahanya besar, omsetnya triliunan gitu ya, kayak supermarket yang besar itu mau punya kris ya boleh ya. Jadi kalau di supermarket ya kalau selain edisi ada krisnya itu lebih baik kan? Lebih baik banget, Mbak. Jadi kalau kita belanjanya cuma 20.000, 30.000, kita sekiannya pakai kris aja, nggak pakai edisi, ya kan? Emang alternatif pembayaran tuh harus banyak. Harus banyak, bener, Mbak. Jadi gitu, jadi nggak cuma hanya untuk pelaku UMKM yang lama ya, UMKM yang baru dan bahkan baru rencana juga boleh pakai kris dulu. Boleh apapun. Itu kalau misalkan donasi Mas Bagus, itu boleh nggak sih kalau misalkan ada event nggak kan itu kalau donasi untuk rumah ibadah itu kan emang permanen ya dia dipakai. Nah kalau misalkan cuman event donasi untuk bencana atau apa gitu bisa juga ya. Bisa karena kan biasanya kalau untuk bencana donasinya itu juga tetap pakai rekening kan. Biasanya ada dari yayasan nah itu bisa juga dibuatkan kris. Oke, berarti masa QR-nya itu nggak ada ini ya Mas Bagus, nggak ada batas waktu misalkan selama berapa bulan kalau tidak digunakan akan tertutup otomatis enggak ya. Kalau untuk QR-nya enggak, Mbak. QR-nya enggak. Nah, yang jadi masalah adalah perbankan itu punya kebijakan masing-masing terkait dengan rekeningnya. Jadi kalau di bank A yang masuk kriteria rekening dorman yang nggak dipakai transaksi sekian bulan itu beda-beda, Mbak. Oh iya, oke. Jadi yang tertutup itu justru rekeningnya. Bukan QR-nya ya. Dan teman-teman juga perlu ingat nih, Mbak, rekening dorman itu bukan berarti nggak bisa diaktifkan kembali. Iya, dan bukan nggak bisa masuk uangnya ya, gitu. Tetap uangnya bisa masuk ya? Tapi nggak bisa digunakan misalnya diambil, ditransfer. Berarti itu harus menghubungi pihak banknya dulu. Iya, dan itu kan biasanya pihak bank tuh rekening dorman setelah di atas 6 bulan baru nggak ada transaksi sama sekali ya, benar-benar sama sekali nggak ada transaksi, baru itu dorman. Iya gitu, jadi sepanjang masih ada transaksi tuh QR-nya masih bisa digunakan. Ya intinya ginilah, kita aja punya istri nggak dihubungin sehari marah kan. Apa kabar kalau kita punya rekening nggak diurus gitu? Kan sama juga. Benar. Jadi lebih baik kalau misalkan pakai kris itu rekeningnya aktif, rekening kita yang aktif tiap bulan. Gitu. Oke. Wow. Tuh kan, ada yang bertanya lagi. Berarti bisa nih digunakan dalam acara hajatan. Jadi secara virtual pengantinnya. Ini bagus banget loh pertanyaan Mas Nasab Nugraha loh. Jadi nggak perlu bawa-bawa amplop Mas Bagus. Sebenarnya bisa, Mbak. Bisa ya? Karena sejujurnya saya pernah lihat di acara kawinan ada yang menyediakan kris. Keren loh. Itu yang makanya tadi saya bilang sebenarnya masyarakat Indonesia itu kreatif banget, Mbak. Itu kan dongeng dari kecil. Yang tadinya cuman dari kita regulator nentuin cuman buat ABC gitu ya. Tahu-tahu ada yang buat ini, iya. Yang buat arisan, buat hajatan. Nah. Bisa. Aduh, luar biasa ini. Nah, biasanya kalau misalkan untuk buka kris sendiri berapa lama Mas Bagus? 5 hari. 5 hari ya, itu 5 untuk hari. Merchant maupun donasi. Semuanya pokoknya SLA-nya itu 5 hari, Mbak. 5 hari ya. 5 hari. Jadi kalau misalnya mau hajatan. Jadi pokoknya teman-teman kalau misalnya lebih dari 5 hari itu perlu di follow up ke PJSP-nya. Iya.
Oke, terus kalau mau bikin buat hajatan jangan kurang dari 5 hari baru bikin. Udah lewat nanti, Bang. Nanti udah lewat udah baru jadi. Tapi memang untuk hajatan itu ya Mbak, lucunya adalah trennya kan berubah Mbak. Dulu orang menyediakan mesin edisi. Iya. Pernah lihat kan? Sekarang jadinya adanya QR. Tapi jadi akhirnya menurun jumlah sumbangan. Karena 10.000 bisa kan. Terus belum lagi ada yang pura-pura bohong kan Mbak? Iya, udah ya, padahal transaksinya padahal nggak di-scan sama dia. asal ditunjukin udah ya. Aduh, ini pengalaman pribadi nih. Pura-pura bunyi tit gitu padahal mah nggak ada yang masuk. Ya, Anda kena prank. Oke Mas Bagus, ini kayaknya waktu juga udah nggak terasa ya, udah hampir jam 1 ya, kita udah ngobrol-ngobrol nih, udah nemenin Sobat Rupiah juga di istirahat siangnya. Mungkin untuk pembahasan mengenai kris kita cukupkan dulu ya Mas Bagus ya. Nanti mungkin kalau untuk ada informasi atau pertanyaan yang belum terjawab boleh disampaikan aja melalui DM ataupun di komen kita di feed kita, boleh disampaikan di situ. Nanti insya Allah kita jawab semua pertanyaannya Mas Bagus ya. Oke, baik Sobat Rupiah dimanapun kalian berada, terima kasih atas partisipasi, pertanyaan dan juga atensinya untuk kami. Dan kami mohon maaf apabila selama bincang-bincang pada siang hari ini ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.